Assalamualaikum Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga Teteh semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya belajar di rumahnya. Nah, Teteh, pada pembelajaran PAI kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara bersuci. Bersuci atau toharoh artinya menghilangkan hadas dan najis atau kotoran dari tubuh. Badan, pakaian, tempat tinggal, dan tempat sholat harus bersih dari kotoran dan najis. Sekarang kita akan mempelajari tentang tata cara bersuci. Yang pertama yaitu tata cara mandi. Mandi adalah kegiatan membersihkan kotoran yang menempel pada tubuh. Bagaimana tata cara mandi? Tata cara mandi yang pertama dimulai dengan membaca basmalah. Yang kedua, basuh seluruh tubuh dengan air bersih. Yang ketiga, bersihkan anggota badan dengan sabun sampai bersih. Yang keempat, basuh kembali seluruh tubuh dengan air bersih. Yang kelima, setelah selesai, keringkan dengan handuk. Nah, Teteh, untuk menambah kebersihan kita bisa membersihkan rambut dengan keramas menggunakan sampo. Dan jangan lupa untuk menggosok gigi. Untuk selanjutnya yaitu tata cara istinja. Istinja adalah membersihkan diri setelah buang air besar dan buang air kecil. Bagaimana tata cara istinja? Tata cara istinja yang pertama, berdoa sebelum masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Yang kedua, tutup pintu dengan rapat karena istinja kita lakukan di tempat yang tertutup. Yang ketiga, jongkok atau duduk. Yang keempat, membersihkan tempat keluarnya kotoran menggunakan tangan kiri. Yang kelima, memakai air yang bersih. Yang keenam, siram sampai bersih. Dan yang ketujuh, ketika keluar kamar mandi, mendahulukan kaki kanan dan membaca doa. Doanya yaitu Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Nah, Teteh, kotoran yang keluar dari tubuh harus segera dibersihkan dengan air. Jika tidak ada air, kita boleh beristinja dengan tisu, daun, batu, dan kayu. Istinja harus menggunakan benda kering dan padat. Selanjutnya, selain mandi dan istinja, bersuci dari hadas juga ada wudhu dan tayamum. Yang pertama ada wudhu. Tata cara wudhu yang pertama yaitu niat. Yang kedua membaca basmalah dan mencuci kedua tangan. Yang ketiga berkumur. Yang keempat membasuh hidung. Yang kelima membasuh muka mulai dari ujung kepala mengenai rambut hingga ke bawah dagu. Yang keenam membasuh tangan sampai sikut. Yang ketujuh mengusap kepala. Yang kedelapan mengusap kedua telinga. Yang kesembilan membasuh kaki hingga mengenai mata kaki. Yang kesepuluh berdoa setelah wudhu. Semua gerakan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, tayamum. Tayamum yaitu pengganti wudhu. Apabila tidak ada air, misalnya kita lagi kekeringan, kita boleh melakukan tayamum. Tayamum dilakukan dengan cara mengusap wajah dan tangan dengan tanah atau debu yang tipis sesuai dengan ketentuan Islam. Selain bersuci dari hadas, kita juga harus suci dari najis. Untuk selanjutnya yaitu
menyucikan barang, pakaian, dan tempat tinggal. Yang perlu kita bersihkan agar terhindar dari najis, yang pertama pakaian kita. Pakaian yang terkena najis harus kita bersihkan dengan cara dicuci, memakai sabun, dan disiram dengan air bersih. Bukan hanya pakaian, tempat atau lingkungan kita juga harus bersih. Contohnya, kita membersihkan lantai. Nah, sekarang Ibu mempunyai tugas. Yang pertama, AATT menunjukkan perilaku bersih. Contohnya, rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, hasilnya berupa foto dikirim ke guru PAI-ATT. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.